memang bisa dikatakan bersikap atau berperilaku ikhlas, tapi ujian atas ikhlas itu yang tidak semenantang ketika kita membiarkan itu tampak apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna, edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas topik, ini salah satu topik favorit saya, dan topik ini sebenarnya sudah pernah saya bawakan ketika Ramadan tahun lalu, tapi di channel Rudi Cahyo TV Timnas yang dulu namanya Rudi Cahyo TV. Nah, sekarang acara Kata Rudi Cahyo yang dulunya namanya Kata Rudi Cahyo itu menjadi Jalan Penuh Makna di channel yang baru ini, yaitu channel Rudi Cahyo TV Psikologi. Topik kita kali ini tentang ujian ikhlas. Topik ini agak berbeda dengan topik yang di Ramadan tahun lalu ya. Dulu memang pernah saya bawakan, tapi kalau dulu tentang ikhlas. Kalau sekarang tentang ujian ikhlas. Mirip-mirip sedikit, tapi agak berbeda karena ketepatan topiknya lebih ke ujian untuk ikhlas. Ada sebuah ilustrasi yang menarik tentang ikhlas ya. Saya ceritakan kembali. Ini cerita yang sering saya gunakan karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya itu merekam sebuah dialog, sebuah obrolan tentang teman saya atau sekelompok teman saya yang hobi sekali bersepeda. Mereka biasanya bersepeda itu sampai jauh ke pegunungan, menanjak gitu ya. Sehingga dibutuhkan kekuatan, energi yang besar untuk sampai ke sana. Dan sementara teman-teman saya ini kalau ngomong usia tentunya sudah jauh di atas usia saya. Tetapi saya merekam obrolan itu. Sedangkan saya sendiri bukan tergolong anak baik. Bukan anak sepeda maksudnya ya. Jadi saya cuma menangkap aja obrolan tersebut. Nah, dalam obrolan tersebut si teman saya, anggaplah namanya A, itu menceritakan bahwa dia sudah sampai puncak. Artinya itu sudah melalui jalan yang menanjak, menikung. Terus teman saya yang satunya B bereaksi, wah kok kuat ya. Ya, itu sedikit lagi itu bisa itu sampai atasnya lagi itu bisa. Nah, terus teman saya yang dibilang bahwa dia sebenarnya bisa sampai atas lagi, artinya masih ada lagi nanjak gitu ya. Dia bilang begini, itu kan hari Kamis pada saat itu. Nah, artinya ini ada satu hal yang menarik meskipun kita semua, saya tidak tahu, tapi kalau saya sendiri menangkap ya, tapi mungkin teman-teman saya yang lain juga menangkap bahwa yang dimaksud oleh teman saya yang suka bersepeda menanjak ini, dia cuma mau bilang bahwa ini hari Kamis, artinya waktunya puasa. Berarti ketika dia mau nanjak lagi itu kayaknya nggak kuat lah, karena hari ini puasa gitu loh. Jadi mau mengatakan itu tapi dia bilang hari Kamis. Terus ditanya puasa, nanti dikira riya, itu tanggapannya dari si teman saya ketika ditanya puasa. Nah, usaha si teman saya untuk menutupi bahwa dia puasa dengan cara mengatakan hari Kamis, dan kemudian ketika ditanya apakah dia puasa dan kemudian dia bilang nanti dikira riya. Kalau dari obrolannya saya tangkap sebagai obrolan yang serius ya, jadi bukan candaan. Jadi ketika dia bilang nanti dikira riya itu bukan lagi guyon, tapi memang dia melakukan itu. Meskipun dia berupaya untuk menunjukkan atau menyuarakan itu seperti nada santai atau seperti gurauan. Nah, tetapi itu bisa ditangkap bahwa obrolan yang seharusnya oleh teman saya itu secara sederhananya bisa dibilang bahwa saya tidak kuat karena saya lagi puasa sih. Itu kan jadi lebih rumit daripada itu untuk menyembunyikan biar dia tidak dikira pamer. Nah, justru malah ketika dia mengatakan sesuatu yang sesungguhnya, kebaikan itu ditunjukkan atau dikatakan dengan yang sesungguhnya, justru challenge-nya itu adalah bisa tergelincir ke riya. Nah, karena itu sekalian aja tidak usah dibilang bahwa itu hari Kamis atau sesuatu yang sifatnya akhirnya bisa memancing orang lain untuk
menanyai atau mencari tahu. Jadi ada dua cara yang sama-sama lugas ya. Tidak usah diomongin, atau kalau diomongin sekalian bilang dia puasa. Nah, justru yang bilang dengan terus terang bahwa dia puasa ini yang punya challenge. Artinya challenge, bisa nggak dengan menunjukkan sesuatu itu secara terbuka, ditunjukkan kebenarannya, tapi hati kita tidak terpengaruh. Artinya hati kita tetap ikhlas. Jadi tidak terpengaruh oleh tanggapan dari orang lain. Nah, ilustrasi yang lain ini juga bisa dikaitkan dengan topik kita kali ini. Ilustrasi yang lain ini sempat kemarin di entah episode keberapa kemarin di JPM Ramadan, saya bilang bahwa ada teman saya yang tetangga lah ini ya, tetangga saya itu rajin banget ke musola dan sering adzan, subuh juga adzan, dan kemudian dia oleh teman-temannya itu dengan nada yang agak santai, dengan nada yang dibumbui dengan nada guyon, tapi isinya adalah pujian. Nah ya, kalau tidak ada kamu, ini orang-orang pada tidak bangun ini kamu yang membangunkan karena kamu adzan, selalu mendahului untuk adzan. Meskipun kamu malamnya tadarus, meskipun kamu malamnya melekan atau apa ya, bergadang di musola atau masjid untuk meramaikan masjid atau musola, tapi kamu tetap datang subuh-subuh mengawali untuk adzan. Ini pun juga bisa membuat orang lain itu menemui tantangan. Tantangannya ya, tantangan dalam hal apa ya? Tantangan untuk bertindak ikhlas. Karena apa ya? Itu tadi, yang awalnya fine-fine saja, dia adzan subuh tidak ada rasa berat, tidak ada rasa, pokoknya santai aja dia menjalaninya. Tapi begitu dipuji seperti itu, dia langsung, wah, merasa bangga. Nah, itu kan juga termasuk mengandung tantangan, mengandung godaan terhadap rasa ikhlas kita. Nah, ilustrasi kedua juga bisa kita kaitkan dengan topik ikhlas. Nah, ada lagi ilustrasi yang ketiga, ini juga berdasarkan pengalaman saya. Kemarin sempat saya ceritakan bahwa saya bersama teman-teman di tempat kerja itu punya grup tadarusan. Di situ banyak orang yang memang berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya bisa membaca Al-Quran dalam berapa juz ya. Jadi kan di situ diberikan keleluasaan atau keterbukaan, siapa yang sudah menyelesaikan satu juz boleh nambah lagi. Nah, dengan nambah lagi itu kan nanti namanya dia akan banyak muncul di situ dan dibumbui dengan tanda centang. Nah, itu menunjukkan dia banyak membaca juz. Nah, itu juga bisa menjadi tantangan untuk ikhlas. Nah, artinya apa? Bukan berarti kita itu harus menyembunyikan apa yang benar, apa yang senyatanya. Tapi justru dengan kita menampakkan apa yang senyatanya, apa yang benar itu, hati kita terpengaruh nggak? Justru itu tantangan ikhlas yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bilang, atau ketika kita nuliskan bahwa kita sudah tamat juz ini, dan kemudian dicentang, hati kita terpengaruh nggak? Kalau hati kita terpengaruh, ada rasa pingin dipuji, rasa bangga, berarti kita masih harus meluruskan kembali, harus berjuang kembali untuk menjadi ikhlas. Begitu juga ya orang yang bersepeda. Ngomong aja bahwa, wah, saya lagi puasa, jadi mungkin nafasnya atau haus, mungkin sehingga saya tidak bisa sampai benar-benar ke puncak. Nah, dengan mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu, hatinya terpengaruh nggak? Kalau hatinya tidak terpengaruh, nah itu berarti ikhlasnya teruji. Begitu juga tetangga saya tadi yang biasanya adzan dan kemudian mendapatkan pujian. Terpengaruh nggak? Ketika dia tidak terpengaruh, malah itu teruji keikhlasannya. Justru yang keikhlasannya itu agak goyah, itu ketika begitu mendapatkan pujian tadi, begitu ditanyain itu jadi tidak mau bersepeda. Ya tidak apa-apa sih sebenarnya menyembunyikan amal ibadahnya. Jadi memang ada dua pilihan. Apakah kita akan menyembunyikannya atau justru menunjukkan? Ya bukan berarti berniat menunjukkan. Ya biarkan itu apa adanya. Kalau orang lihat, orang dengar, orang tahu kita beribadah, sementara hati kita tidak terpengaruh, why not? Tidak masalah, justru itulah ujian ikhlas yang sesungguhnya. Ketika kita lolos dari ujiannya semacam itu, keikhlasan kita berarti kuat atau semakin teruji. Nah, itu kan berbeda dengan yang menyembunyikan. Kalau yang menyembunyikan, ya memang dia bisa dikatakan
bersikap atau berperilaku ikhlas, tapi ujian atas ikhlas itu yang tidak semenantang ketika kita membiarkan itu tanpa apa adanya. Demikian Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan kali ini. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.